Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jemaah salat Jumat yang Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita menyajikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya Allah curahkan kenikmatan kepada kita semua. Salah satunya kita masih diberikan bertemu dengan Ramadan. Mari kita senantiasa berupaya untuk senantiasa banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga pada sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat khususnya buat khatib dan umumnya buat jemaah sekalian. Mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal dalam menuju kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, yang penuh dengan keselamatan, yang penuh dengan keberkahan, yakni bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal khaira jari taqwa. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita sudah menginjak hari ke-9 Ramadan. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar perubahan jadwal makan dan tidur saja, bukan pula rutinitas tahunan yang datang dan tanpa pergi tak makna. Ramadan adalah momentum transformasi, perubahan diri yang utuh, menghadirkan keindahan dalam jiwa dan cahaya dalam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah yang mana telah kita ketahui bersama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Takwa itulah dari seluruh ibadah Ramadan. Dan takwa bukan hanya soal menjauhi yang haram, tetapi tentang menghadirkan ketenangan batin, kejernihan pikiran, dan keseimbangan hidup. Di tengah kehidupan modern yang saat ini begitu serba cepat dan penuh hiruk-pikuk, jiwa manusia seringkali terasa lelah. Notifikasi gawe tak pernah berhenti. Informasi datang tanpa jeda. Dan layar gawai seolah menjadi dunia kedua yang menyita perhatian. Ramadan
mengajarkan kita untuk melambat, untuk kembali menikmati keheningan sahur, untuk meratapi lantunan Al-Quran dalam sholat tarawih, dan untuk duduk dalam tafakur yang sunyi. Inilah makna Ramadan yang estetik dalam arti yang sejati, bukan sekedar tampilan indah, tetapi jiwa yang bercahaya karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena mengharapkan iman dan mengharapkan ihtisab, melainkan dosa-dosa yang telah lalu Allah akan ampuni. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iman dan pengharapan yang menjadikan Ramadan terasa damai, bukan sekedar menahan lapar dan haus dahaga saja. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan juga mengajarkan keseimbangan hidup. Islam adalah wasonia atau agama yang menempatkan juga sesuatu secara proporsional. Allah memerintahkan kita untuk mencari negeri akhirat tanpa melupakan bagian kita hidup di dunia. Dalam surat Al-Qasas, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka min dunya wahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tattaqi fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin." Dan carilah pada apa yang dianugerahkan Allah kepadamu atau pahala negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang berbuat kerusakan. Maka hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan bukan alasan untuk bermalas-malasan dan bukan pula untuk tenggelam dalam kesibukan dunia tanpa ruh ibadah. Ramadan adalah waktu untuk menata ulang. Ramadan adalah waktu untuk menata ulang pola hidup kita, mengatur dengan lebih disiplin, menyeimbangkan antara ibadah dan pekerjaan, keluarga dan istirahat. Ketika seseorang mampu menjaga sholat waktu, mengatur sahur, dan berbuka dengan teratur, serta tetap produktif dalam aktivitasnya, maka sesungguhnya ia sedang menjalani proses transformasi yang hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di era digital ini, Ramadan juga menjadi momentum digital detox atau spiritual detox. Betapa banyak waktu yang habis mengulir layar tanpa tujuan yang sangat jelas, membaca komentar yang tak membawa manfaat, atau menyaksikan hal-hal yang justru mengeraskan hati. Ramadan mengajak kita semua untuk mengurangi yang tidak penting dan mengganti dengan tadarus Al-Quran, mengganti dengan zikir, membaca buku yang mencerahkan, serta memperbanyak muhasabah, memperbanyak introspeksi. Rasulullah SAW pada bulan Ramadan memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, sampai-sampai malaikat Jibril menunjukkan bahwa Ramadan adalah bentuk bulan kedekatan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan. Kala
ke rumah, terutama pada bulan Ramadan. Ketika mereka Jibril menemuinya dan Jibril mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan, di mana Jibril mengajarkan Al-Quran. Sesungguhnya Rasulullah SAW orang yang paling dermawan daripada angin yang berhembus. Hadirin termasuk Jumat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika layar HP kita dikurangi, mushaf kita sering dibuka, bacaan Al-Quran kita sering dibuka, hati yang sebelumnya suruh perlahan menjadi jernih, pikiran yang bising menjadi tenang, dan jiwa kembali menemukan tenang. Ramadan pada hakikatnya jemaah sholat Jumat yang bermanfaat. Ramadan pada hakikatnya adalah reformasi diri, sebuah kesempatan untuk mengupgrade kualitas kepribadian kita. Puasa melatih kita menahan yang halal demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika yang halal saja mampu kita tahan karena perintahnya, maka seharusnya yang haram dengan mudah kita tinggalkan. Puasa membentuk kesabaran, memperkuat disiplin, dan membentuk kepekaan sosial. Ia bukan sekedar latihan fisik, tetapi pendidikan karakter yang mendalam. Orang yang berhasil dan Ramadan bukan hanya kuat menahan lapar atau haus dahaga saja, tetapi yang mampu keluar darinya dengan hati yang lebih bersih dan akhlak yang lebih baik. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah, betapa banyak orang yang tahu, orang yang puasa, akan tetapi ia mendapatkan apa yang tidak dalam puasanya, kecuali lapar dan haus semata saja. Hadirin jemaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita menjadikan Ramadan ini lebih bermakna daripada sebelumnya. Jangan biarkan Ramadan hanya menjadi bulan ramai dengan aktivitas tahliliyah, tetapi sepi dari ketajaman rohani, ketajaman hati. Jadikanlah Ramadan sebagai ruang untuk menjaga ketenangan jiwa dan mengurangi distraksi dan memperbanyak refleksi, memperbanyak muhasabah, memperbanyak introspeksi. Jadikanlah Ramadan ia sebagai kesempatan menata keseimbangan hidup, sehingga ibadah semakin kuat dan pekerjaan tetap profesional. Jadikanlah pula ia sebagai momentum membangun konsistensi disiplin, karena perubahan besar lahir dari kebiasaan yang kecil yang dilakukan dengan istiqomah. Ramadan, hadirin jemaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, Ramadan hanyalah sebulan, tetapi dampaknya dapat menentukan kualitas 11 bulan berikutnya. Barang siapa yang berhasil membersihkan jiwanya, maka dia sangat beruntung. Semoga kita semua, termasuk orang-orang yang keluar dari Ramadan dalam keadaan yang lebih tenang, lebih kuat, dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dalam pesan khatib yang kedua, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang berhasil dalam melaksanakan ibadah Ramadan tahun. Ya Allah ya Rabbana, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Allahumma nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa tawbatan qabla al-maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'da al-maut ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna Rabbana taqabbal minna Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya